Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah doa Rabu bersama-sama. Mari kita akan mempersiapkan hati kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama masuk dalam ibadah doa Rabu pada hari ini. Amin. Mazmur pasal yang ke-86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Mulia bagi Allah untuk semua karyanya yang begitu indah dan mulia. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Dia dan memuliakan Dia dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi bagaimana diriku, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. darahnya menyelamatkan kita semua. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Selalu menyenangkanmu Tuhanku, segala puji bagi karya yang dapatkan. Mari Darahnya menyelamatkan kita. selamatkan, Kuasanya membangkitkan kita semua. kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Untuk semua karyamu Tuhan. Untuk semua karyamu. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami masih boleh bersama-sama kembali mengingat siapa Tuhan kami. Kami boleh kembali mengingat, kami kembali boleh bersama-sama berdoa. Walaupun kami mungkin hanya bisa beribadah doa malam di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bersama dengan jemaat-jemaat lain. Kami percaya kami mau mengungkapkan segala isi hati kami. Kami mau mengungkapkan segala kerinduan hati kami.
Kami ingin menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kami tahu tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun. Tuhan yang selalu menjagai kami bahkan 1,5 tahun di tengah pandemik yang begitu besar ini aja. Kami dibuat mampu untuk melewatinya. Tuhan terima kasih. Tuhan kiranya pada hari ini kami diberikan hati yang begitu siap untuk memuji memuliakan-Mu Tuhan. Untuk kami bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan juga kami boleh bersama-sama mengungkapkan segala isi hati kami ke dalam pribadi yang sungguh paling tepat. Menjadi sandaran, menjadi kekuatan, menjadi sumber iman kami dalam kehidupan kami. Yaitu Engkau Tuhan. Tolonglah kami. Biarlah Roh Kudus boleh berikan sukacita di dalam puji-pujian, di dalam kebenaran firman Tuhan kami boleh mengerti. Bahkan yang paling indah, kami juga rindu kami boleh mengalami Tuhan pada hari ini. Di dalam doa Rabu ini kami rindu Kau yang boleh pimpin, berkati kami, sertai kami. Biar kami sungguh boleh merasakan sekali lagi, Tuhan Engkau sungguh Immanuel yang menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah sumber pertolongan dan kekuatan kita yang sejati. Marilah kita terus berseru dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Mari kita naikkan sebuah pujian. Yesus, padamu ku berseru. Katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dia adalah Tuhan, kekuatan dalam hidup kita. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, bersyukur sekali kalau hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Bersyukur sekali kita kembali diberikan satu tema yang begitu indah, yaitu ujian iman. Satu tema yang sangat cocok sekali di masa-masa sekarang yang sedang kita hadapi. Baik, kita bersama-sama akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6.
2 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dilanjutkan oleh ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka yang waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Ayat yang ke-11, Bapak Ibu saya akan bacakan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya boleh membaca tetapi boleh mengerti dan boleh merenungkan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita sebelum melanjutkan renungan pada hari ini, mari kita akan mengambil doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajak kami untuk kami menguji iman kami. Tuhan tolong, kami rindu biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami dan boleh kami juga mengerti, dan kami juga rindu untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, berikan pengertian, berikan kepada kami satu ketenangan hati, dan berikan kepada kami telinga dan hati pikiran yang siap untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang dikatakan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh berasal hanya daripada-Mu Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira pekerjaan apa yang menurut Bapak Ibu adalah pekerjaan yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Mungkin beberapa dari kita akan berkata bahwa mungkin menjadi businessman adalah satu pekerjaan yang paling kita inginkan. Atau mungkin sama seperti saya dulu, saya pengen banget menjadi tour guide, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau jadi tour guide kita bisa main ke tempat-tempat wisata walaupun bawa orang-orang, tapi kita bisa jalan-jalan mungkin sampai keliling dunia. Nah Bapak Ibu, setelah saya mencari-cari, saya baca-baca segala artikel, saya menemukan satu pekerjaan sebenarnya yang menurut saya saat ini menarik sekali Bapak Ibu. Yaitu pekerjaannya adalah tidur Bapak Ibu. Bapak Ibu gak salah. Orang ini bekerja sebagai orang tidur yang profesional. Artinya dia dibayar untuk tidur Bapak Ibu. Sebuah perusahaan bernama Sleep Junkies membayar $3.000. Wow, bukan uang yang sedikit ya Bapak Ibu ya. Untuk seseorang tidur Bapak Ibu. Kenapa? Perusahaan Sleep Junkies adalah satu perusahaan yang membuat kasur dan tempat, ada alat-alat untuk kita beristirahat atau untuk kita tidur Bapak Ibu. Bantal, guling, kasur, matras, bagi spraynya, mungkin selimutnya, semua dia buat. Dan dia bayar orang untuk apa? Untuk tidur. Supaya apa? Supaya dia bisa mengetes kasur yang dia buat, bantal guling yang dia buat. Tujuannya adalah untuk nyaman atau tidak nyaman. Apakah tidur kamu berkualitas atau tidak berkualitas ketika menggunakan kasur yang dibuat oleh perusahaan ini. Bayaran yang tidak murah ini hanya untuk orang tidur. Tetapi tujuan dia tidur bukan hanya sekedar tidur Bapak Ibu.
bukan hanya sekedar bermalas-malasan, tetapi dia sebenarnya sedang menguji kasur itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa saat ini juga kalau kita melihat barang-barang di supermarket, dimanapun barang-barang, mereka harus lewat tes terlebih dahulu. Mereka harus diuji dahulu. Bahkan handphone yang Bapak Ibu pegang aja, yang saya tahu, dia bahkan harus dibanting dari ketinggian yang tinggi untuk memberikan tanda bahwa handphone ini tahan banting atau bisa jatuh dan tidak rusak dalam ketinggian tertentu, Bapak Ibu. Tujuan daripada tes yang dilakukan terhadap produk ini adalah untuk menghasilkan sebuah kualitas yang baik sebelum dipakai oleh pemiliknya. Ujian juga bukanlah kita sering ketemu di sekolah, di mana dipakai di dalam pembelajaran. Ketika anak-anak kita studi, mungkin saat ini atau cucu kita studi, mereka pasti ada tes di akhir daripada tahun ajarannya. Atau mungkin di tengah-tengah ada mid test, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ujian untuk mengajarkan apakah mereka ngerti atau tidak. Untuk memberi tanda minimal apakah mereka paham dengan apa yang mereka pelajari atau tidak. Di dalam segala sertifikasi pun kita pasti ada yang disebut dengan ujian untuk membuktikan apakah kita berkualitas atau tidak. Sayang Bapak Ibu, di gereja kita nggak ada ujian ya. Kalau ada ujian kayaknya setiap kali khotbah terusnya nanti pulang apakah jemaat mendengarkan tidak khotbah begitu ya. Kayaknya Bapak Ibu kalau di gereja ada tes gitu ya, mengerti apakah jemaat mengerti? Ya ngerti, tapi kan kita nggak pernah tahu. Harusnya dikasih tes Bapak Ibu. Tapi kalau gereja ada tesnya setiap kali ibadah, kayaknya orang nggak akan mau datang ke sana juga begitu ya. Beban banget gitu untuk ibadah aja. Tetapi tes sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa apakah engkau mengerti atau tidak mengerti. Begitu juga hari ini Bapak Ibu, ketika kita boleh membaca teks 2 Korintus ini. Paulus mengajak kepada jemaat di Korintus, ujilah dirimu sendiri. Ujilah imanmu kepada Kristus Yesus. Dan saya percaya kenapa ujian itu penting? Karena Yakobus 1 ayat 2-3 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Paulus mendesak jemaat di Korintus untuk mereka menguji imannya. Karena iman yang teruji akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas atau iman yang berkualitas atau iman yang kita sering sebut iman yang sejati, iman yang teruji. Tetapi kenapa Rasul Paulus di akhir surat kepada jemaat di Korintus ini justru mengajak mereka untuk menguji imannya? Padahal kalau kita tahu bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Mereka bukan hanya jemaat yang kenal siapa Yesus Kristus, tetapi mereka juga melayani dan mendapatkan pelayanan khotbah dari pengkhotbah-pengkhotbah terkenal. Seperti Paulus, Petrus, Apolos, mereka pernah mengajar di jemaat Korintus. Mereka juga dikatakan punya banyak karunia dan pengetahuan. Dan mereka begitu aktif di dalam pelayanan. Mengapa Paulus mengajak jemaat Korintus untuk ujilah imanmu? Karena pada saat itu jemaat di Korintus mulai meragukan Paulus. Mulai meragukan apa yang diajarkan Paulus mengenai Tuhan Yesus Kristus. Ada guru-guru palsu yang mengajar mereka dan membuat mereka akhirnya bimbang apakah yang Paulus ajarkan adalah satu kebenaran. Apakah yang dikatakan tentang Yesus Kristus adalah satu kebenaran. Mereka mulai berpikir bahwa keselamatan di dalam Yesus adalah tidak cukup. Bahwa hidup mengandalkan Yesus adalah tidak cukup. Mereka harus mengerjakan yang lain untuk memenuhi daripada kepuasan hati Tuhan. Yang sebenarnya itu bukanlah yang kebenaran. Bapak, itulah sebabnya kamu boleh anggap aku lemah, kata Paulus. Tetapi sekali lagi, ujilah apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus. Ujilah pengajaranku, ujilah apa yang aku terus ajarkan, yang terus aku percayai dalam kehidupanku.
Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa apa yang kau tahu, apa yang kau kenal tentang Tuhan Yesus dari pengajaran-pengajaran, engkau kalau mau sungguh-sungguh merasakannya, engkau harus mengujinya di dalam hidupmu. Hari ini kita belajar Bapak Ibu, bahwa iman yang sejati bukan soal seberapa banyak pengetahuan yang kita punya tentang Allah. Bukan soal berapa banyak khotbah, siapa yang memberikan khotbah, seminar apa yang kita dengar. Ada banyak orang yang begitu bergairah menemukan hal-hal yang baru. Dia baca hal-hal mengenai kerohanian, dia tahu banyak hal, tetapi hanya berhenti sampai di situ. Paulus di sini menegaskan dengan sangat jelas. Paulus tidak bicara soal iman dalam kategori seperti itu. Iman yang hanya sebuah data. Iman yang hanya sebuah mengenal dari pengajaran saja. Tetapi iman seharusnya diukur dari berapa banyak data iman yang kita punya, pengenalan kita akan Tuhan yang kita punya, kita hidupi di dalam kehidupan nyata dan merasakan Tuhan itu secara nyata. Iman yang sejati adalah bukan seberapa kita tahu tentang Tuhan, tapi seberapa kita hidup bersama dengan Tuhan. Apa yang kita tahu, apa yang kita percaya, kita hidupi dalam kehidupan kita, sehingga Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh boleh merasakan, iya Tuhan, Engkau sungguh adalah Sang Juru Selamat. Ya Tuhan, aku tidak lagi dibelenggu oleh dosa-dosaku. Aku bisa lepas dari dosa-dosaku. Bukan hanya sekedar menggali Alkitab, mengerti firman Tuhan, tetapi tidak menghidupinya. Karena kita tidak akan pernah merasakan iman yang sesungguhnya tanpa kita merasakan nyata hidup dan juga pengenalan akan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, iman yang sejati adalah ketika kita menghidupi data-data tentang siapa Tuhan kita di dalam kehidupan nyata. Dari data harus menjadi nyata. Karena Bapak Ibu, kalau kita ngomong seperti ini, setan juga dia punya pengetahuan akan Tuhan. Dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau iman hanya dimengerti sebagai pengetahuan, setan juga punya pengetahuan akan Allah. Tetapi setan tidak mau mengikuti pengetahuan itu dan tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, Paulus ingin bilang, engkau meragukan pengajaranku? It's okay. Saya cuma tantang kamu satu hal. Ujilah imanmu. Di situ engkau akan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Itulah sebabnya ujian selalu menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi. Ketika kita berhasil melaluinya. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah Bapak Ibu pernah menguji iman Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya hari ini kita bersama-sama beribadah, kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Tapi apakah kita pernah menguji sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah juru selamat kita? Apakah kita hidup saat ini percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita? Apakah kita saat ini juga hidup percaya bahwa kalau saya mati hari ini, saya percaya Tuhan yang akan menjemput saya di surga yang kekal karena iman yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan saya. Dan saya percaya sungguh-sungguh Dialah Sang Juru Selamat. Apakah seperti itu? Bapak Ibu, apakah kita pernah menguji iman kita? Atau jangan-jangan selama ini kita juga termasuk orang yang tahu akan firman Tuhan, iya akan firman Tuhan, ikut seminar, ikut segala sesuatu, tetapi kita nggak pernah menghidupinya di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, itulah fenomena orang-orang percaya pada saat ini. Secara khusus ketika saya melayani anak pemuda, banyak sekali anak pemuda seperti itu. Mereka bisa kasih like, mereka bisa kasih heart,
di dalam ayat-ayat yang mereka baca. Di Instagram mereka baca, orang-orang yang memposting iman-iman, mereka bisa kasih like, bisa kasih suka, bisa sharing iman-iman itu, bisa sharing kata-kata penguat. Tetapi kenyataannya mereka hanya menyukai kalimat-kalimat yang indah itu, tetapi mereka tidak berani menghidupi kalimat yang indah itu di dalam kehidupan mereka. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang seperti itu, karena kita sama seperti jemaat di Korintus. Mereka pintar, mereka tahu, dan mereka mengenal secara pengajaran-pengajaran tentang Tuhan, tetapi mereka enggak menghidupinya. Sehingga yang terjadi apa? Di dalam hidup mereka, keraguan demi keraguan akan iman terus datang dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka meragukan Yesus, mereka meragukan karya Yesus, mereka meragukan banyak hal, Bapak Ibu. Karena itu Paulus penting, dan saya mengajak kita semua hari ini bersama-sama orang percaya, mari kita menguji iman kita. Minimal di dalam 2 hal. Di dalam pandemik ini minimal ada 2 hal yang bisa kita uji. Yang pertama adalah, mari kita percaya sungguh-sungguh, apakah kita sudah percaya bahwa Yesus adalah sungguh satu-satunya juru selamat kita dan yang menjamin keselamatan kita di dalam kehidupan yang kekal. Mereka melihat bahwa Kristus lemah. Mereka melihat bahwa Paulus begitu mengandalkan Tuhan, begitu lemah. Nah, hari ini mari kita bertanyakan dalam kehidupan kita, apakah sungguh-sungguh Yesus yang menjamin kehidupan saya? Dan kalau saya mati pada hari ini, saya akan berjumpa dengan Tuhan di surga yang kekal. Kalau orang percaya meninggal, dia pasti dijamin oleh Tuhan di dalam kekekalan. Kenapa Bapak Ibu ini menjadi hal yang penting? Karena di masa pandemik seperti ini, begitu cepat orang-orang di sekitar kita bahkan dipanggil Tuhan. Dalam 1 bulan kemarin aja ada 2 keluarga saya yang dipanggil Tuhan. Cece saya secara tiba-tiba terkena COVID dan juga dipanggil Tuhan. Lalu baru saja minggu lalu, popo saya atau nenek saja dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, begitu cepat di dalam pandemik ini, dan kematian bisa datang kapan saja. Tetapi apakah kita sungguh boleh percaya bahwa mereka yang boleh mengenal Tuhan, kita yang sudah mengenal Tuhan, sungguh akan menerima kehidupan yang kekal. Di masa pandemik ini, ujian kita apakah sungguh percaya kepada Tuhan sungguh nyata. Karena itu mari kita mengajak, ujilah, apakah engkau sungguh-sungguh hari ini sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua Bapak Ibu, ujilah, apakah kita sungguh-sungguh masih bilang bahwa Tuhan Yesus, Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah Raja dan Tuhan dalam kehidupan kita. Pandemik ini membuat kita mengalami pergumulan yang besar. Bukan hanya dari orang-orang dewasa, Bapak Ibu yang bekerja, yang harus mencari kebutuhan ekonomi, tetapi sampai ke anak-anak yang sekolah pun mereka mengalami pergumulan-pergumulan yang besar. Walaupun mungkin kita pikir gak sebesar apa yang dialami oleh orang tua, mereka yang mencari nafkah. Pandemik ini sungguh membuat banyak pergumulan. Saya mendengar banyak sekali jemaat kami juga yang bergumul masalah ekonomi. Mereka minta terus didoakan, mereka minta terus didukung, mereka minta terus didoakan karena banyak hal. Mereka khawatir mereka tidak bisa membiayai kehidupan anak-anaknya, termasuk sekolah anak-anaknya di masa-masa pandemik ini. Karena banyak sekali dari mereka, termasuk anak-anak pemuda yang saya layani, mereka kehilangan pekerjaan mereka ketika masa pandemik. Masa pandemik ini sungguh-sungguh membawa kepada setiap kita banyak pergumulan-pergumulan. Pertanyaannya Bapak Ibu, di tengah pergumulan, di tengah kita menghadapi 1,5 tahun pandemik ini, ataupun kita menghadapi banyak kedukaan, daripada menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupan ini, apalagi selama pandemik, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita punya Tuhan yang menyertai kita dan yang maha kuasa memegang teguh dan selalu menyediakan apa yang baik bagi setiap kita? Apakah kita masih berharap kepada Tuhan? Apakah kita masih memandang kepada Tuhan? Atau jangan-jangan Bapak Ibu, ketika kesulitan datang, ketika pandemik dengan kesulitan-kesulitan datang dalam kehidupan kita, kita enggak melihat kepada Tuhan. Kita malah mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan tabungan kita. Kita mengandalkan apa yang kita pikir bisa menolong kita.
Bapak Ibu, hari ini kita diajak bersama-sama. Ketika engkau mengalami pergumulan hidup, mampukah engkau melihat, memandang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya? Mampukah engkau tetap melaksanakan di tengah menghadapi pergumulan hidupmu, engkau tetap setia kepada Tuhan? Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara engkau menyelesaikan pergumulan-pergumulan ujian-ujian itu dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Atau jangan-jangan di antara kita juga banyak yang saat ini ketika mengalami pergumulan kita langsung mengambil cara-cara yang mungkin bahkan itu menyakiti hati Tuhan. Kita menyakiti orang lain demi keuntungan kita. Kita menekan orang lain demi keuntungan kita. Kita membuat orang lain kehilangan damai sejahtera sukacita demi kita selamat di masa-masa pandemik ini. Atau mungkin kita mulai memikirkan diri kita terus, kita nggak peduli dengan orang lain. Orang lain ada yang lebih membutuhkan, enggak, kita lebih penting. Seakan-akan diri kitalah, kebutuhan kitalah yang menjadi Tuhan dibandingkan Tuhan kita itu yang sungguh-sungguh menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Pandemik ini membantu kita sebenarnya Bapak Ibu untuk menguji iman kita. Pandemik ini membantu kita untuk kita sungguh-sungguh berdiri teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Pandemik ini membuat kita berdiri teguh apakah kita percaya sungguh-sungguh bahwa kehidupan kita sungguh sudah diselamatkan oleh Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, inilah saat yang tepat. Walaupun kita tahu hari ini kita banyak angka pandemik sudah turun, tetapi sebenarnya Bapak Ibu, pandemik ini adalah kesempatan kita untuk menguji iman kita. Mari kita refleksikan dalam kehidupan kita. Waktu kita menjalani pandemik ini, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Atau kita justru melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan tidak mengutamakan Tuhan lagi? Saya percaya dan yakin kalau hari ini kita semua diberikan satu tema ini. Saya percaya dan yakin itu mengajak kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, mari kita uji iman kita. Saya mau menutup dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Ada seorang pemuda yang kehilangan pekerjaannya di gereja saya, yang kehilangan pekerjaannya selama pandemik Bapak Ibu. Tetapi dia punya satu tempat pelayanan di mana dia melayani orang-orang yang kesulitan, yang hidupnya di bawah ekonominya sangat-sangat rendah sekali. Satu hari ketika dia sedang melayani, dia ketemu dengan seorang anak yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Seorang anak yang tulangnya sudah tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Setiap hari dia hanya bisa tidur dalam posisi tidur karena tubuhnya sudah tidak bisa berdiri lagi. Seorang anak di dalam kebutuhan yang sangat khusus, tetapi keluarganya tidak mampu mengobati, tidak mampu bahkan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, untuk makan saja sudah sangat sulit bagi dia. Anak ini sulit bernafas karena tubuhnya tidur terus dan menekan paru-parunya sehingga dia sulit bernafas. Dia membutuhkan bantuan oksigen tetapi keluarganya tidak mampu menyediakan oksigen bagi anak pemuda ini. Begitu dilema Bapak Ibu. Dia punya tabungan, tapi dia tahu hari ini dia sedang tidak punya pekerjaan. Disinilah ujian datang kepada anak ini. Anak ini bergumul, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya gak punya pekerjaan, saya tahu saya juga butuh uang ini untuk kelangsungan hidup ini. Tetapi saya tahu ada orang yang lebih butuh, anak ini juga butuh pertolongan. Di tengah-tengah pergumulannya dia ingat cerita tentang seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser uang yang dia miliki untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Anak ini mengambil sedikit dari tabungannya, lalu dia berikan kepada keluarga anak ini, agar anak ini bisa diberikan minimal bantuan oksigen, agar dia bisa menikmati tubuh yang lebih baik lagi daripada harus sesak setiap hari. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, tidak ada satupun penyesalan bagi anak pemuda ini. Dia tahu dia akan hidup lebih sulit saat ini. Tetapi ketika dia memberikan kesaksian, dia begitu bersukacita sekali. Dia begitu bahagia sekali.
Karena di tengah-tengah kesulitan yang sedang dia hadapi, dia tetap bisa punya hati belas kasihan seperti hatinya Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita tetap setia kepada Tuhan dan tetap mengikuti apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, percayalah, sukacita dan damai sejahtera itu akan datang di dalam kehidupanmu. Mari kita belajar menguji iman kita. Mari kita berani menghidupi apa yang kita tahu tentang Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Mari kita punya iman yang sejati, iman yang berkualitas, karena kita berani menguji iman kita. Apalagi di masa pandemik ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan semangat kita dan iman kita untuk kita menghadapi pandemik, tetap mengatakan, Tuhan, Engkaulah yang utama di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama ditentang lagi sekali lagi dalam kehidupan kami, untuk kami menguji iman kami. Tuhan, kami tahu ini satu hal yang gak mudah, satu hal yang tidak mudah ketika kami seringkali di tengah pergumulan kehidupan kami, ketika kami mengalami kedukaan, kami seringkali lupakan Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini kami bersama-sama Tuhan, kami sadar pandemik ini adalah satu kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami menguji iman kami. Apakah kami sungguh-sungguh beriman kepada Engkau Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh percaya bahwa hidup kami, keselamatan kami ada di dalam-Mu Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh percaya bahwa hidup kami adalah milik Tuhan dan Engkaulah yang menjadi sentral dalam kehidupan kami? Walaupun kami tahu Tuhan, hari ini ada jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan yang begitu besar. Dia yang mengalami kelemahan tubuh, dia yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami tolong, hadirlah dalam kehidupan mereka. Kuatkanlah iman mereka. Di tengah ujian yang sedang mereka hadapi, Tuhan, kami rindu biarlah mereka tetap setia dan percaya kepada Engkau. Tetap setia bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Tetap setia bahwa Engkau Tuhan yang menjamin dalam kehidupan kami. Engkau yang menjamin keselamatan kami, Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa juga bagi setiap jemaat-Mu yang hari ini mungkin sedang berduka, Tuhan. Sungguh kiranya sukacita-Mu yang Roh Kudus tanamkan dalam hatinya, hanya mereka boleh mengalami penghiburan yang daripada-Mu. Karena mereka percaya orang-orang yang mereka kasih sudah mengenal Tuhan, dan mereka sudah hidup bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, begitu banyak pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Tetapi jangan sampai Tuhan, iman kami goyah, iman kami melenceng, bahkan kami berpaling tidak lagi memandang kepada Engkau. Tuhan, kami rindu di tengah pergumulan yang besar yang sedang kami hadapi. Berikan kami kekuatan iman. Berikan Roh-Mu untuk memberikan kekuatan bagi kami. Berikan Roh-Mu memberikan pengertian hikmat kepada kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan, sehingga kami tidak menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami tetap memandang kepada-Mu, kami tetap beriman kepada-Mu, dan kami sungguh boleh merasakan iman kami nyata di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saat ini juga saya ingin mengajak kita semua, mari kita bersama-sama secara khusus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Tuhan, kita bersyukur sekali, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memberikan hari ini kondisi Indonesia, walaupun di Pulau Jawa Bali semakin membaik, tetapi kita terus doakan juga di luar Pulau Jawa Bali yang semakin meningkat. Mari kita tidak jemu-jemu, tidak henti-henti, kita terus setia berdoa, mendoakan bangsa dan negara kita. Biar karya pimpinan Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin, kepada rakyat, kepada semua orang, agar mereka sungguh-sungguh boleh bersama-sama memulihkan bangsa ini dari pandemik. Mari kita bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kami rindu, kami melihat pemulihan demi pemulihan hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami rindu melihat bangsa ini dipulihkan daripada COVID-19. Terlebih juga Tuhan, kami rindu mendoakan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau yang boleh pimpin, berikan hikmat kebijaksanaan.
Kami menjadi warga negara juga punya satu tanggung jawab kami untuk mengikuti, menaati pimpinan, menaati peraturan-peraturan yang dikerjakan oleh pimpinan. Tuhan, kami juga lupa mendoakan untuk situasi ekonomi di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan, kiranya Engkau terus limpahkan berkat anugerah, berikan hikmat, berikan kepada kami hati yang kuat, yang tangguh, untuk kami lebih lagi semangat lagi, untuk kami berjuang menghadapi kehidupan ini. Dan terlebih juga Tuhan, kami terus rindukan kiranya Kau yang terus berikan kekuatan, kesehatan bagi segenap bangsa ini, secara khusus bagi pemimpin-pemimpin, agar mereka juga boleh memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami rindu, kami ingin menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kiranya kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu akan hadir di tengah bangsa ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati bangsa ini, Tuhan yang berikan hikmat kepada pemimpin bangsa ini, dan terlebih juga Tuhan, berikan kami hati juga untuk bersama-sama bekerja sama untuk kami menanggulangi daripada COVID ini, untuk kami boleh dipulihkan terus daripada COVID ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang berikutnya, mari kita bersama-sama juga mendoakan secara khusus untuk anak-anak muda pada saat ini. Anak-anak muda di zaman sekarang sungguh mengalami pergumulan yang tidak mudah. Mari kita mendoakan mereka. Mari kita juga mendoakan iman mereka. Mari kita juga mendoakan bagi anak-anak muda yang mungkin saat ini sedang begitu bingung akan masa depan mereka, akan pekerjaan mereka. Ada anak-anak muda yang mencari pekerjaan, bahkan banyak sekali anak-anak muda yang pada saat ini kehilangan pekerjaan mereka di tengah-tengah situasi pandemik ini. Mari kita bersama-sama mendoakan setiap anak-anak muda. Jikalau Bapak Ibu punya saudara, punya anak mereka yang masih muda, mari kita doakan mereka agar mereka juga punya iman yang sungguh-sungguh percaya dan tangguh di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mendoakan bagi setiap anak-anak muda yang kita kenal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini juga kami bersama-sama mendoakan bagi anak-anak muda. Hari ini di tengah-tengah pergaulan yang begitu berat, di tengah-tengah banyak sekali pengajaran-pengajaran, banyak sekali hikmat-hikmat dunia yang mengajarkan banyak hal kepada anak-anak muda. Bahkan kami gak sedikit melihat banyak sekali iman anak-anak muda yang merosot di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini kami bersama-sama berdoa karena kami rindu melihat pemulihan juga di tengah-tengah kaum muda. Di tengah-tengah anak muda mereka boleh mengalami pemulihan yang sungguh-sungguh berasal daripada-Mu Tuhan. Kami rindu mendoakan iman mereka sungguh boleh terus tumbuh, terus boleh hidup di tengah-tengah situasi yang gak mudah ini. Dan juga kami rindu Tuhan, Engkau yang boleh terus pimpin. Kiranya kami juga sebagai orang-orang yang hadir hidup bersama-sama dengan mereka. Kami boleh juga memberikan nasihat. Kami juga boleh mengayomi mereka, memberikan teladan kepada mereka, agar mereka sungguh boleh hidup lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami juga lupa mendoakan bagi mereka-mereka yang anak-anak muda yang sedang mengalami pergumulan ekonomi. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Kau yang berikan kesiapan bagi mereka. Kau yang berikan kepada mereka satu hati yang sungguh-sungguh boleh mempersiapkan diri dengan baik walaupun masih dalam penantian mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan kiranya Tuhan boleh juga terus menyiapkan satu pekerjaan yang baik, di mana mereka juga boleh terus memuji, memuliakan Tuhan di dalam pekerjaannya. Mereka boleh terus menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaannya, menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, menjadi berkat di tengah-tengah gerejanya, dan yang paling indah, dia menjadi berkat di tengah-tengah komunitas, bangsa, dan juga negaranya ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Jikalau ada pokok-pokok doa yang mau Bapak Ibu ungkapkan, nyatakan di dalam pada saat ini, silakan Bapak Ibu mengambil waktu tenang untuk Bapak Ibu berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang Bapak Ibu ingin doakan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami. Kami boleh datang. Kami boleh punya waktu untuk berdoa.
Kami boleh punya waktu untuk kembali diingatkan, untuk kami boleh menguji iman kami, agar kami punya satu kualitas iman yang baik. Tuhan, inilah segenap doa-doa kami. Inilah segenap hal-hal yang kami sungguh rindukan. Kami berani menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena itulah iman kami Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan, Engkau boleh memberkati, berikan belas kasihan-Mu kepada setiap kami, agar kami sungguh-sungguh punya kekuatan di dalam iman hidupan kami. Kami sungguh-sungguh boleh terus beriman di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami hadapi. Dan kami sungguh-sungguh percaya, Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memimpin setiap kami. Inilah doa kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah doa kita pada hari ini. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.
di